الخلق كلهم يا رب بالمصطفى القاسنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alimul ulama, para hujjah waz zu'ama, segenap tokoh bil khusus dan mukarram, para ustaz Sulisto pelaku nasihat DKM Mushola Al-Hidayah, tokoh kita dan mukarram Pak Marzuki Ishaq, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, wa akhussu bidzikri al-mukarram Pak Ustaz Mufid Abdullah, serta genap pengurus sekaligus keluarga besar DKM Mushola Al-Hidayah. Cukup banyak hadir di kesempatan malam hari ini. Maafkan saya bila tidak bisa menyebut satu persatu nama-nama para bapak semua, tapi insya Allah dikit pun tidak akan mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya, rasa mahabbah saya kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan kehadiran kita disertai turunnya rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Syukur alhamdulillah, kesempatan malam ini sebagaimana biasa agenda rutin bulanan pada sholat maghrib kita berkumpul
kitab dalam rangka mengkaji ilmu agama. Masghul kita menunggu masuknya waktu sholat Isya dengan kegiatan ta'lim. Mudah-mudahan duduknya kita insya Allah akan Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, umur kita yang maslahat, apa yang menjadi hajat kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, bagi umat yang cinta dan terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mari kita sisipkan sholawat dan salam mana semua kita sampaikan keharibaan junjungan alam Kanjeng Baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita membaca sholawat, insyaallah di akhirat kelak kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam ini saya ingin merenung dan mengajak Bapak sejenak mentadabburi salah satu hadis dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyyah Al-Muqarrarah ada hadis Rasulullah di mana dalam menyikapi kehidupan agar tetap bertahan, agar tetap bisa eksis di alam dunia utuh sebagai hamba Allah, Rasulullah itu membagi manusia dalam 4 kelompok golongan. Apa kata Nabi? Innamad dunya li arba'ati nafar. Sungguhnya di dunia ini manusia itu Allah jadikan 4 golongan. Jadi ada 4 golongan manusia dalam kacamata Rasul, dalam pandangan Allah Subhanahu. Nanti tinggal kita telaah Pak, orang Al-Hidayah kira-kira posisinya ada di posisi nomor berapa ya. Jadi 4 golongan manusia yang digambarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi itu yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, Pak RT, kelompok manusia yang pertama menurut Nabi ada orang di RW 23 Allah kasih harta, juga Allah kasih ilmu. Ini manusia langka ini Pak ya. Razaqahullahu malan wa ilman, ya, orang paling hebat. Jadi Allah kasih harta, juga Allah kasih apa Pak? Ilmu. Orang kalau udah hartanya banyak, ilmunya banyak, kira-kira gimana Pak? Aman udah ya. Tapi ada ujungnya Pak. Apa kata Nabi? Fa huwa yattaqi fihi rabbahu. Walaupun dia punya harta yang banyak, punya ilmu yang banyak, tapi tetap tidak mengurangi rasa takutnya kepada siapa? Ya. Dan ada juga Pak orang punya ilmu, harta banyak tapi nggak takut sama Allah Pak.
Biasanya melahirkan apa itu, Pak? Sombong, somse, ya. Di mana kata Nabi, dia punya harta, dia punya ilmu, tidak mengurangi haknya kepada Allah, dia punya rasa takutnya kepada Allah, wa yasilu bihi rahimah. Yang kedua, dia punya ilmu banyak, dia punya harta banyak, takutnya sama Allah, tapi tetap Pak, silaturahmi dijaga. Silaturahmi dia baik, dijaga. Dan biasanya orang ada juga Pak, punya ilmu, punya harta, tapi nggak mau apa? Silaturahmi. Dia merasa udah paling apa Pak? Iya. Wah, pokoknya di RW 23 kagak ada lagi selain punya kaya gua, pinter gua pada itu. Atau orang Betawi namanya apa tuh Pak? Ngagul, tau ngagul? Ya, Pak Mubin kagak tahu dia ngagul. Ngagul itu sedarahnya sombong Pak. Ya. Tapi orang ini walaupun dia dikaruniakan harta, dikaruniakan ilmu yang lebih dari saudaranya, tapi tatanan ibadahnya tidak pernah dia tinggal, bukan hanya kepada Allah secara vertikal, secara horizontal, hubungannya baik dengan manusia. Ikhlasannya itu terus. Nah ini yang kedua, Allah kasih ilmu bagi kita, cuman kagak punya harta. Ya. Jadi razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Jadi ilmunya mah banyak, tapi nggak punya apa-apa. Bapak mau pilih mana? Mau punya harta sama ilmu, apa punya ilmu doang kagak punya harta? Pengennya memang ideal yang pertama tuh ya. Tapi yang kedua juga ada Pak. Di kita akan ada orang ilmunya banyak, hartanya. Nah ini model-model ustadz yang betulan memang secara kemampuan ekonomi mau bikin pesantren, nggak ada modal, orang kaya tuh angkat derajat gurunya, ya kan? Apa kata beliau? Bahwa shadiqun niyah. Nah, orang yang model begini, ketika Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta, berandai-andai. Niatnya bener, bagus. Apa kata dia? Ya qulu law anna li malan la amiltu bi amalin fulan fa huwa bin niyatin fa ajrahu masawa. Jadi ada orang punya ilmu nggak punya harta. Dia lihatin tuh yang punya harta tadi itu. Apa kata dia? Ya Allah, seandainya saya punya harta kayak dia tuh, saya akan habiskan harta-harta itu untuk kepentingan ibadah. Harta itu akan saya lakukan buat silaturahmi. Harta itu buat ibadah. Maka kata Nabi, fa'ajarahuma sawah. Kalau benar-benar nih orang niatnya kayak orang yang pertama tadi, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang pertama. Ya. Jadi walaupun dia nggak punya harta, cuma bermodalkan ilmu, tapi dia sudah punya niat yang benar. Seandainya saya dikasih harta kayak dia, saya sama kayak dia, maka orang ini nilainya sama pahalanya dengan orang yang pertama. Ya. Nah, yang ketiga, wa 'abdur razaqallahu malan wa lam yarzuquhu ilman. Nah, yang ketiga, kalau yang kedua tadi kan ilmu punya, harta kagak. Nah, kalau yang ketiga, hartanya banyak tapi nggak punya ilmu. Hartanya banyak, nggak punya ilmu. Udah bantu Al-Hidayah, Ustaz Mufid siapapun ulama-ulama sini. Mau ngapain guru? Ya kan? Kayak Abdullah Syafi'i di Jatiwaringin, yang pesantrennya di Sukabumi Pak, berapa Pak? Itu ada haji saya lupa namanya. 100 bukan 100, hampir sekitar 54 hektar. Tanahnya diwakafin buat pondok Pak. Masya Allah. Orang bayangin Pak, kita baru ngasih jariah sejuta itu udah ngitungnya udah 16 hari ya nggak? Ini wakafin tanah 50 hektar nggak pernah mikir. Itu kayak Nabi Sulaiman itu Pak. Ya, kayak Nabi Sulaiman. Ya, wa 'abduhu lam yarzuqullahu malan wala ilman.
Pak. Udah kagak punya ilmu, kagak punya apa? Harta. Wah, ini mah udah nyungsep di dunia, ya enggak? Terus apa Pak? Apa tuh bahasa KJ MZ apa gitu? Ya, udah susah di dunia, nyungsep di akhirat. Ini Pak, ilmu kagak, harta kagak. Udah gitu jauh dari Allah, nggak mau silaturahmi. Ya, kalaupun dia niat punya duit bukannya buat ibadah, kawin lagi, ya nggak? Waduh bahaya kan. Orang yang begini jangan dah. Masih mendingan yang ketiga itu, ya nggak? Masih ada buat lempeng. Orang kalau udah bahaya nih Pak. Masya Allah. Nah, maka mudah-mudahan bapak-bapak jemaah sekalian kita bersyukur kepada Allah walaupun tidak punya harta yang mencukupi dalam tanda kutip, tapi kita masih punya ilmu, kita masih mau bertalaki, kita masih mau ngaji, kita mau semua ibadah, kita masih mau terus berjalan dalam silaturahmi. Mudah-mudahan harta yang kita miliki harta yang berbawa berkah, ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang umur kita jadi umur yang terbaik. Akan ada doanya ya Pak. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah di akhirnya.